firman tentang home ya. Kalau kita tahu home itu yaitu eh, rumah ya. Jadi bukan house ya. Kalau house itu kan gedungnya seperti itu. Ya, kalau saya melihat ya, kalau di dalam rumah itu pasti saya membayangkannya itu ada kasih, ada kehangatan, ada canda tawa, dan ada kebahagiaan lah di dalam rumah tersebut ya. Eh, jadi di sini saya bayangkan bahwa Connect Group ini tuh seperti rumah ya, seperti rumah. Jadi di mana setiap pribadinya itu akan bertumbuh di dalamnya, bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh bersama saudara seiman. Ya, saya akan masuk pada poin yang pertama, yaitu poin yang pertama bahwa di dalam rumah, di dalam Connect Group itu, yang pertama itu kita diterima apa adanya ya. Eh, di sini bisa saya baca di dalam Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, yang di dalam ayat ini nih yang saya pakai itu perumpamaan yang tentang anak yang hilang ya, yang anak yang meminta harta kepada ayahnya, terus dia berfoya-foya setelah uangnya habis, terus dia kembali kepada rumah ayahnya. Dan ayahnya itu menerimanya kembali dengan apa adanya dan ayahnya itu pun eh, ini ya menerima dia itu walaupun dia sudah salah jalan tapi bapaknya menerimanya itu dengan kasih bahkan memberikan yang terbaik buat anaknya ya. Maka itu dikasih baju yang indah, terus cincin, kasih sepatu juga ya seperti itu. Ya, ya seperti kita pun di dalam CG ini semuanya ini kita dengan latar belakang dengan background yang bermacam-macam ya. Tapi di dalam CG ini nih eh, kita semua itu diterima itu dengan apa adanya, nggak melihat tidak melihat latar belakang kita dan tidak membeda-bedakan ya. Dan tentunya eh, di dalam rumah itu pun juga ada bapak rohani dan ibu rohani ya yang sebagai mentor kita, mungkin bisa dikatakan sebagai kakak rohani di dalam CG tersebut. Eh, di dalam di CG saya pun ya kalau yang di Indonesia di Surabaya itu juga bukan bukan terdiri dari golongan yang tertentu saja ya. Di CG saya pun juga eh, ada latar belakang mereka ini pekerjaannya macam-macam ya. Juga ada yang mulai dari pembantu rumah tangga, juga ada yang ikut orang kerjanya, juga ada yang sampai bos besar pun juga ada. Jadi bermacam-macam tapi mereka semuanya bisa bisa berteman, bisa bergaul, bisa bertumbuh bersama-sama satu dengan yang lainnya itu tanpa melihat statusnya. Juga mungkin backgroundnya pun juga macam-macam ya. Ada yang mungkin yang backgroundnya dari yang kelam, yang narkoba ya juga ada ya toh. Juga yang backgroundnya yang baik-baik saja, orang baik pun juga ada. Tapi di sini nih benar-benar memang kita diterima apa adanya dan maka itu kita sebagai anak di dalam CG ini kita pernah jangan pernah sungkan-sungkan untuk kita men-sharingkan mungkin kalau jika kita mempunyai problem atau masalah mungkin kepada kalau di tiap negara ini saya taunya dalam cek ini ada sponsor-sponsor. Mungkin kalau nggak kepada sponsor juga bisa men-sharingkan
eh, kepada kami supaya kami bisa membimbing eh, ke jalan-jalan yang lebih baik dan ke jalan yang benar ya. Mungkin saya mau kesaksian ya. Saya dulu ber-CG pertama kali itu sudah berapa ya? 18 tahun ya. Jadi saya pertama kali CG itu tahun 2004 itu saya CG-nya di rumahnya Ko Adrian ya, mamanya Ko Adrian lebih tepatnya ya. Ya, saya ikut CG itu digembalakan sama mamanya. Jadi ketua CGL saya itu mamanya Ko Adrian, terus coach saya itu Ko Adrian. Jadi saya digembalakan mamanya Ko Adrian tuh selama dari 2004 sampai 2012 ya, mamanya Ko Adrian nggak ada, itu jadi 8 tahun ya. 8 tahun tuh ya kalau dilihat tuh memang waktu yang cukup lama ya untuk ikut CG saudara. Tapi saya itu waktu ikut CG itu walaupun 8 tahun ya, tapi saya itu kalau sama CGL saya tuh sungkan gitu saudara. Sungkan untuk saya mau sharing gitu. Saya tuh merasa bahwa wah sungkan rek sama AI gitu kalau mau sharing ini ya, wah nanti AI ini repot gitu loh, masa saya nih kecil nanti merepotkan dia. Jadi saya ini benar-benar takut merepotkan dia seperti itu sih. Lah, jadi di sana itu saya ini kurang membangun hubungan ya dengan CGL saya seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa itu ya saya putusin sendiri. Jadi ya sering lah saya tuh jadi salah langkah seperti itu. Ya karena itu apa? Sungkan ya. Itu kalau dari sungkan itu ya saya merasa bahwa itu ya merugikan diri saya sendiri ya saudara. Seperti itu sih. Tapi ya setelah itu setelah mamanya nggak ada kan digantikan sama Ko Adrian. Ya sejak saat itu sih saya berubah ya. Saya berubah, eh, saya nggak sungkan lagi sih kalau ada apa-apa itu pasti saya akan menanyakan karena saya nggak ingin mengulangi kesalahan saya yang sudah 8 tahun itu yang saya jalani itu. Ya memang saya bertumbuh ya, tapi bertumbuhnya itu ya wis gitu-gitu aja. Ya seperti gini ya, kalau kita ini di dalam CG ya, kalau kita nggak membuka diri kita ya, eh, leader kita atau bapak rohani kita ini nggak mungkin masuk ke dalam ke area kehidupan kita tuh lebih dalam lagi ya. Ya contohnya tuh kayak Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ini kalau mau masuk ke dalam hati kita atau masuk gitu ya, selalu dia kan akan permisi ya, kayak mengetok gitu. Kalau yang dari dalam itu nggak membukakan pintu kan nggak mungkin Tuhan Yesus itu masuk ya. Ya sama aja seperti kita para leader ya. Kalau seumpama kalau eh, anggota CG maksudnya kalau anggota di dalam CG itu nggak membuka diri ya, kita kan nggak mungkin bisa masuk di dalam kehidupan Anda seperti itu sih. Ya, mungkin itu yang akan terjadi. Mungkin Anda ya eh, sungkan dan untuk setiap memutuskan segala sesuatunya itu bisa-bisa Anda itu salah langkah. Ya di sini saya berharap untuk setiap dari kita untuk nggak nggak usah sungkan ya kepada para leader-leader di tempat ini seperti sponsor untuk kita bisa men-sharingkan problem kita. Ya kalau mungkin dipikir gini, ah malu, ya saya percaya sih bahwa setiap leader-leader di tempat ini nggak nggak akan menggosipkan Anda ya, karena setiap kita sih punya rahasia jabatan ya, seperti itu nggak. Dan kita pun juga nggak pengangguran ya. Maksudnya bukan orang yang nggak punya kerjaan gitu ya. Sometimes ya kalau saya pun di Surabaya ini banyak anak-anak CG yang cerita sama saya aja, ya ya saya pasti doakan dan saya akan pasti berusaha yang terbaik untuk gimana jalan keluarnya. Ya pasti jalan keluarnya ujung-ujungnya ya pasti Tuhan sih. Tapinya eh, dari sana percayalah, maksudnya setiap doa-doa yang diberikan, yang dinaikkan oleh leader-leader Anda di dalam CG itu punya suatu
suatu kuasa ya saudara, seperti itu. Dan itu sangat membantu Anda juga dalam setiap mengambil keputusan Anda. Jadi saya berharap di sini eh, setiap kita nggak usah sungkan-sungkan jika setiap Anda ada problem atau masalah bisa sharing kepada kami seperti itu. Eh, dan saya akan lanjutkan di poin kedua. Di poin kedua ini eh, rumah atau CG itu yaitu tempat kita belajar bertumbuh. Di sini saya bacakan dari ayat Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, di ayat ini bahwa di dalam CG itu kita belajar bertumbuh ya saudara. Jadi saya hmm, jadi saya berharap bahwa kita itu bisa tertanam di dalam CG ini karena kalau kita tidak tertanam, maka kita itu tidak akan bisa bertunas dan bertumbuh. Jadi itu seperti pohon ya, saudara ya. Jadi kehidupan kerohanian kita itu diibaratkan seperti pohon ya. Eh, jadi pohon itu tuh harus berakar ya, berakar ke dalam. Terus kemudian pohon itu akan bertunas, kemudian akan bertumbuh seperti itu ya. Jadi di mana kita itu suatu hal tertanam di sebuah komunitas itu sangatlah penting ya saudara ya. Jadi kalau kalian itu mungkin kalau di Surabaya itu ya juga ada sih maksudnya orang itu yang nggak tertanam pada sebuah komunitas seperti itu atau sebuah gereja tapi eh, dia akan apa ya akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain jadi dari satu ibadah gereja ke ibadah gereja yang lain setiap minggunya tuh muter-muter seperti itu sih. Eh, jadi cuman cari pembicaranya siapa yang keinginannya yang dia mau seperti itu sih ya. Kalau saya melihat seperti itu ya orang yang seperti itu enggak bisa bertumbuh ya saudara ya pasti karena ya dia enggak tertanam dan dia enggak berakar ya jadi dia enggak akan bisa untuk eh, ber, bertunas dan bertumbuh karena apa ya pasti dia nggak akan punya mentor ya nggak akan punya bapak rohani karena apa ya cuman kerjaannya berputar dari satu gereja ke gereja lain seperti itu sih. Jadi di sini saya berharap setiap kita ini bisa tertanam pada sebuah komunitas ya seperti CG ini ya. Bisa tertanam dalam CG ini di mana komunitas ini memiliki pengajaran yang sehat dan di mana kita merasa bahwa kita adalah bagian di dalamnya dan dan kita merasa bahwa komunitas ini nih penting di dalam kehidupan kita. Seperti itu sih saudara. Jadi ya tentu saja kalau di dalam proses belajar bertumbuh ya saudara ya, seperti untuk berakar ke dalam, terus kita bertunas dan akhirnya menjadi besar, kuat, bertumbuh ya. Pasti itu akan mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan ya saudara ya. Pasti ada prosesnya sih seperti itu ya. Walaupun di dalam CG kelihatannya ya semua itu kan saudara seiman, semuanya Kristen. Kan biasanya kalau kelihatan dari luarnya itu baik-baik, ya kan? Maksudnya kalau seiman kan seperti itu sih. Tapi ya nggak seperti itu ya saudara ya. Justru di dalam komunitas ini, di dalam CG ini, setiap
mungkin satu sama lain ini karakternya mungkin ada yang nggak sama. Pasti pun akan terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Ya mungkin aja juga di dalam melayani pun juga juga gimana ya? Kan kita ini ya juga pasti nggak akan bisa cocok dengan semua orang ya. Mungkin kita kan dilahirkannya, mungkin latar belakang kita kan juga berbeda-beda seperti itu sih. Tapi saya percaya ya kalau kita ini tertanam dan kita ini mau dibentuk, ya kan? Langkah demi langkah, step by step. Saya percaya eh, bahwa level kita itu akan terus di-upgrade ya saudara ya sama Tuhan seperti itu. Jadi kalau seumpama di dalam bertumbuh di dalam CG ini, kalau kalian mengalami gesekan itu eh, jangan jangan gampang-gampang kepahitan ya saudara ya, seperti itu ya. Kalau di dalam pelayanan itu kita gampang kepahitan, kita nggak akan bisa terus bertumbuh ya. Saya percaya bahwa hal itu akan bisa apa ya, pertumbuhan kita tuh akan menjadi stuck gitu loh. Mungkin kita merasanya kita fine fine aja, tapi nya sesungguhnya nggak seperti itu sih. Kalau kita sedikit sedikit sama orang kepahitan, sedikit sedikit kepahitan itu susah sih saudara ya. Kalau maksudnya kita nggak bisa belajar untuk menerima satu dengan yang lain seperti itu sih. Ya contohnya ya mungkin kalau kita pun di dalam keluarga kita sendiri pun ya, pasti kalau kita waktu bertumbuh dulu ya masih kecil, ya nggak masih kecil sih juga, sekarang kan ya udah besar gitu ya, mungkin ada yang juga udah punya keluarga sendiri, ada yang enggak. Itu pun kita di dalam keluarga pun sama keluarga kita sendiri pun sama semuanya, sama adik kita, sama kakak kita, itu juga pasti akan terjadi gesekan-gesekan lah ya, enggak mungkin semuanya itu semuanya ini baik-baik saja seperti itu. Tapi dengan kita gesekan, dengan adanya proses tersebut, pasti kita ini hubungan kita itu pasti kita ini bisa lebih mengerti, mengerti satu sama lain, dan kita pun juga dibuat menjadi lebih dewasa seperti itu sih saudara ya. Jadi eh, ya di sini saya berharap bahwa setiap kita bisa bisa tertanam dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan dengan saudara seiman di dalam CG, dan juga bertumbuh semakin kuat di dalam melayani juga, dan merasa bahwa CG ini adalah suatu komunitas yang penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita nggak merasa memiliki, nggak merasa bahwa CG ini penting bagi kehidupan kita, maka pasti kita akan mudah untuk meninggalkan CG CG ini seperti itu, saudara. Dan saya pun di dalam pelayanan juga, di dalam selama ber-CG, selama dalam pelayanan pun juga saya pun juga diproses ya dengan sama Tuhan ya. Saya pun juga menemukan berbagai macam orang yang ya maksudnya yang nggak nggak cocok lah dengan maksudnya dengan ini saya sih, dengan karakter saya juga sih. Bahkan ya sering sih kalau saya jadi leader ini, saya pun juga kan juga ada menggembalakan kayak AI, bahkan oma-oma sampai senior juga sih. Ya pernah sih, sometimes saya juga pernah kayak dilabrak gitu sama tante-tante gitu sih. Sampai diajak kayak berdebat gitu selama 5 jam gitu sih. Tapi ya bersyukurlah, walaupun maksudnya saya lebih muda sama Glenn gitu. Maksudnya saya dan Glenn ini diajak bertemu, terus diajak ngobrol tentang nggak kesukaannya di dalam CG, tapi maksudnya ya saya ini bisa bisa menghadapinya dengan baik ya. Jadi 5 jam itu saya didudukkan itu, tapi ya puji Tuhan saya lolos ya, saya lulus. Saya ya dengan sabar, saya juga nggak marah-marah sama sekali sih, seperti itu sih ya. Ya di setiap musim lah banyak lah ya, kadang ya juga bukan di CG, bukan di CG aja sih, maksudnya bukan CG yang ini ya. CG saya kan ya memang banyak lah ya, ada berapa saya dipercayakan kalau sekarang sih 12 CG ya.
tiap CG itu ya dengan karakter orang-orangnya ini ya berbeda-beda juga. Ada yang vokal, ada yang diem juga. Seperti itu sih. Tapi saya ya di sana pun juga saya belajar untuk saya bisa merangkul semuanya dari yang lebih muda dari saya sampai yang lebih tua dari saya ya memang ya juga nggak gampang sih juga sih apalagi sometimes kalau menghadapi kayak apa ya kayak orang-orang yang tanda kutip yang agak aneh juga yang diajak bicara itu kalau kita bilang A dia nyambungnya kayak sudah ke C gitu ya itu kan juga aduh itu juga saya pusing ya tapi ya saya selalu berusaha tersenyum ya dan ya saya pasti saya arahkan ke Tuhan ya seperti itu sih jadi nggak kesannya kayak mereka nggak dianggap gitu sih saya pasti ya saya akan mencoba belajar untuk mendengarkan setiap dari mereka sih seperti itu dan saya sambung ke poin yang ketiga ada visi poin yang ketiga yaitu ada visi yang harus kita kerjakan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Yohanes 5 ayat 19. Ya, eh, di dalam rumah itu pasti mempunyai visi ya, saudara ya. Sama juga di dalam connect grup ini pun di dalam gereja kita pun juga mempunyai visi yang harus kita kerjakan ya. Mungkin kalau eh, Ko Philip dari gereja kita gembala kita itu kan sering membicarakan ya visinya pasti semuanya sudah tahu ya kayaknya jiwa-jiwa gitu selalu jiwa-jiwa 1.000 gereja lokal 1 juta murid mungkin kalau yang untuk Eropa ini kan 300 jiwa ya terus ada 2 gereja yang dibangun ya jadi di sini pun kita nih punya visi ya yaitu visi yaitu untuk ya untuk membawa 1 jiwa demi 1 jiwa kepada Tuhan ya toh seperti itu. Loh, mengapa sih kita ini kok harus jiwa-jiwa? Ya karena ya memang itu tuh yang terpenting ya saudara ya, yaitu membawa 1 jiwa kepada Tuhan ya, 1 jiwa demi 1 jiwa. Karena 1 jiwa itu berharga saudara ya. Sama aja maksudnya, loh kok kita ya, ya memang karena kita pun melakukannya karena kita pun juga melihat dari kok Adrian pun juga mengerjakan visi tersebut. Seperti itu. Bukan Ko Adrian aja juga. Gembala kita pun Pastor Philip pun juga mengerjakan mengerjakan jiwa-jiwa tersebut. Jadi dia sendiri pun sudah memberikan kita contoh terlebih dahulu gitu loh. Sebelum kita mengerjakannya seperti itu. Ya, jadi jangan bilang, wah Ko Philip ini kayakannya mungkin ya kalau tanda kutip ya, sometimes itu ada yang orang kalau anak ceki bilang, waduh Ko Adrian ini ya jiwa-jiwa terus kok ada nih kayak MLM-nya jiwa-jiwa seperti itu sih loh ya justru tuh kalau kita bilang ya justru yang MLM itu niru dari Alkitab loh saudara ya kan kan jiwa-jiwa gitu kan. Maksudnya kan bentuknya seperti pohon ya. Kalau kita udah diselamatkan, kita mencari jiwa, terus ke bawah, kan berarti ke bawah kita. Terus yang diselamatkan di bawah kita juga mencari jiwa lagi ya. Kan seperti MLM memang kan ya. Jadi MLM pun itu aslinya mungkin ya juga nirunya dari caranya Alkitab ya seperti itu saudara. Dan saya pun tahu bahwa Pastor Philip itu bukan orang yang nganggur ya. Dia sangat mencintai jiwa-jiwa seperti itu dan bahkan di saat pandemi pun loh ya waktu itu gereja itu nggak bisa kebaktian ya kan dia pun loh ya nggak menganggur dia tetap mengerjakan jiwa-jiwa tersebut juga sampai ada diadakannya saat teduh seperti itu seminggu 2 kali justru dari sana nih banyak kita ini menangkap
jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan itu dari sana. Jadi kalau bisa dibilang ya, saat pandemi ini justru ini Gereja Mawar Siaran ini semakin melejit ya saudara ya. Semakin boom gitu ya. Bahkan sampai kalau dulu nggak ada di bangsa-bangsa ya. Kalau dulu mungkin kan Singapura aja ya. Bahkan kalau sekarang ini CG-nya ini sudah banyak ya saudara. Yaitu karena ya di saat pandemi itu kita semuanya pun juga nggak nganggur. Kita tetap mengerjakan visinya Tuhan ya. Tetap yaitu tetap kita tetap mencari jiwa, satu jiwa demi satu jiwa. Bahkan setelah pandemi, ya maksudnya sekarang ya masih pandemi, tapi kan sudah bisa kebaktian gerejanya ya. Itu pun jiwa-jiwa yang datang di gereja Mawar Siaran ini semakin banyak ya saudara ya. Jadi pertumbuhannya itu memang sangat luar biasa ya dari sana ya. Saya percaya bahwa semuanya itu ya pasti selain kita ini selain kita berusaha untuk menginjil, saya pasti itu pun Tuhan itu yang juga mengirimkan jiwa-jiwa itu tempat tempat ke gereja kita ya saudara, seperti itu sih. Ya, saya di sini eh, bangga ya saudara ya, maksudnya menjadi bagian dari gereja Mawar Siaron ya. Karena apa? Karena memiliki visi yang jelas ya, dan juga di gereja ini tuh nggak pernah nganggur ya, dan kita tuh selalu mengikuti pergerakannya Tuhan itu yang luar biasa ya. Jadi nggak pernah berhenti gitu loh, selalu maksudnya eh, di tempat di gereja kami itu selalu eh, ada aja maksudnya caranya Tuhan bekerja, seperti itu sih ya. Saya ada sedikit sharing ya. Kalau dulu kan Ko Philip tuh sering mengadakan festival kuasa Allah ya, mungkin kalau yang tahu ya. Tapi itu kan ya sudah lama ya, pandemi ini udah berapa tahun ya, nggak pernah ada FKA sih di Surabaya ya. Dan di kota-kota lain juga nggak pernah sih. Eh, Banyak sih yang nggak suka sih, maksudnya banyak sih, maksudnya FKA ini menjadi perbincangannya orang-orang itu. Maksudnya gini, buat apa sih Ko Philip ini ngadakan FKA seperti itu dalam biasanya 2 atau 3 hari gitu ya. FKA itu kan menghabiskan uang yang cukup banyak ya. Ya saya tahu sih FKA itu menghabiskan uang cukup banyak ya, karena 2 hari atau 3 hari itu biayanya itu nggak main-main saudara. Jadi tembus M ya. Ya saya tahu karena biasanya Glenn ini selalu bantu di dalam FKA tersebut M. Ya biayanya tuh M kan, memang juga ada budgeting setiap ininya ya, setiap divisi-divisinya seperti itu. Eh, Banyak kalau orang-orang maksudnya dari gereja lain itu mereka akan sangat keberatan sekali kalau mengadakan KKR yang kayak dalam jumlah yang besar seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama itu biayanya banyak ya. Terus yang kedua itu kenapa saudara? Ya karena yang datang ke tempat, maksudnya ke tempat KKR itu loh, kalau bisa dihitung ya mungkin yang maju itu banyak ya saudara ya. Tapi nanti yang kembali, maksudnya yang presentasi kembali mungkin yang masuk dalam gereja itu ya nggak banyak. Mungkin kalau kalau yang bertobat semuanya 300 ya, paling yang masuk ke gereja mungkin yang benar-benar nyantol itu berapa ya, ya nggak sampai 300 lah mungkin. Dan selebihnya itu juga pasti mereka itu juga banyak yang sudah Kristen ya kan. Mungkin yang kalau yang nggak Kristen itu ya mungkin ya hitungannya lebih sedikit lah daripada yang Kristen sih. Kalau acara-acara seperti itu kan pasti pasti gitu ya. Eh Ya, tapi kalau saya bilang FKA itu maksudnya ngadain acara KKR itu habis biaya banyak, mahal ya. Tapi kalau saya mau hitung-hitungan ya, kalau dibilang mahal saya bilang apa? Gak mahal saudara. Karena apa ya? Satu jiwa itu berharga. Itu tuh benar-benar itu saya merasakan ya. Jadi kalau FKA berapa hari M ya? Lah saya merasakannya itu waktu apa ya? Waktu papa saya itu sakit ya saudara ya. Papa saya itu sakit leukemia, terus divonis ya nggak bisa sembuh dalam waktu eh,
nggak tahu dalam waktu berapa aja itu bisa dipanggil Tuhan seperti itu sih. Nah, waktu saya merasakan seperti itu ya, waktu saya injilin papa saya, ya maksud saya nih, waktu saya jadi CGL, saya jadi coach, orang tua saya itu belum mengenal Tuhan ya saudara ya. Ya, belum mengenal Tuhan, juga menolak karena dia dari agama Buddha seperti itu. Tapi ketika ketika dia waktu sakit, itu saya mau nggak mau ya saudara ya, ya menginjili gitu loh. Karena saya merasa kalau sudah sakit leukemia itu benar-benar urgent ya saudara ya. Karena ya saya nggak pernah menemukan orang sakit leukemia itu sembuh gitu loh. Pasti leukemia itu ujung-ujungnya meninggal. Udah pasti gitulah. Dan juga saya konsultasi beberapa dokter pun juga, ya dokter bilang tidak ada yang sembuh sih seperti itu. Leukemia pasti, kalau enggak ya pasti umurnya perpanjang berapa lama, tapi pasti enggak lama deh seperti itu ya. Ya jadi saya itu benar-benar merasa ya bahwa waktu itu berharga, dan maksudnya waktu itu benar-benar berharga itu ya waktu papa saya sakit tersebut, dan saya nginjilin nginjilin ya, puji Tuhan itu ya, ya akhirnya papa saya itu mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun ya di detik-detik terakhir, ya ketika di dalam ICU ya, jadi saya itu jantung saya ini benar-benar bergejolak dan nggak bisa tidur dan merasakan waktu berharga itu urgent itu ya saat-saat itu beneran. Kalau enggak itu kayaknya waktu itu berharga itu kurang memahami seperti itu sih saudara ya. Dan di sana setelah di ICU itu papa saya mau menerima Tuhan dan akhirnya pun baptis. Ya puji Tuhan saya lega, papa saya nggak langsung diambil Tuhan ya, padahal itu benar-benar itu sudah kayaknya kayaknya udah malaikat maut tuh kayaknya udah mau ngambil gitu loh, waktu malam itu benar-benar jantungnya bermasalah dan sebagainya seperti itu. Dan akhirnya pun papa saya bisa keluar dari ICU, terus kami bisa melanjutkan untuk pengobatannya di luar negeri. Dan papa saya dapat perpanjangan umur sekitar 6 bulan, dan setelah itu enggak ada. Dan saya membayangkannya gini ya, lah tadi ini katanya FKA kan 3 hari itu mahal ya kan, biayanya tapi yang bertobat kan ya juga cukup banyak, atau setiap mereka yang kembali kepada Tuhan itu ya cukup banyak. Lah sedangkan saya nih bayang no papa saya ini cuma satu orang ya saudara ya, itu aja saya mengusahakan hidupnya itu ya, mengusahakan hidupnya untuk pengobatannya, saya mengusahakan yang terbaik, padahal itu hidup itu kan kalau di dunia itu kan sesuatu yang fana ya saudara ya, nggak kekal ya. Pasti semua kita itu suatu hari pun juga akan meninggal ya. Yang papa saya yang cuman punya waktu ndak banyak aja saya mengusahakan untuk hidupnya, saya bawa berobat ke luar negeri, dan itu pun juga habisnya tuh ya juga nggak main-main ya saudara ya, dalam dalam 6 bulan itu ya berobatnya tuh juga mahal gitu loh saudara ya. Hampir berapa ya, pokoknya juga hampir habisnya itu juga bisa hampir, kalau saya hitung ya hampir berapa ya, mungkin ya hampir 1 M ya saudara ya. Tapi loh, lah itu kalau satu orang 1 M saudara, lah kalau yang di dalam FKA itu kan banyak ya, terus bisa kembali ke Tuhan dan memperoleh, maksudnya memperoleh keselamatan, itu kan sesuatu yang kekal ya saudara ya, untuk bisa terima Tuhan dan keselamatan ya. Jadi saya merasa itu nggak mahal ya saudara ya. Jadi ya saya berharap di sini maksudnya setiap kita ini menghargai satu jiwa tersebut, dan setiap kita ini bisa menginjil, menjangkau jiwa. Mungkin ya nggak usah jauh-jauh ya saudara ya. Mungkin kalau kita orang yang nggak kenal ya pasti ya agak nggak berani ya untuk menginjil ya. Maksudnya untuk menginjil pasti ya ada rasa takut seperti itu sih. Ya tapi marilah kita memulainya itu dengan orang-orang yang di sekitar kita ya saudara ya, di sekitar kita, yaitu siapa, mungkin suami kita,
mungkin istri kita, mungkin itu saudara kita yang mereka belum mengenal Tuhan, mungkin tuh orang orang tua kita. Mungkin sebelumnya kita nggak menganggap bahwa keselamatan itu penting, keselamatan itu berharga. Mungkin kayak Kesia tadi bicarain yang tentang pacarnya ya, dia merasa seiman aja itu ya sudah gitu. Tapi kan belum tentu sungguh-sungguh seperti itu. Ya saya berharap eh, kalau kita ini sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita bisa menerima keselamatan, kita bisa maksudnya kalau kita ikut Tuhan bahwa kita ini bisa penuh dengan sukacita. Ayo, mengapa kita eh, nggak mau orang lain pun juga merasakan apa yang seperti kita rasakan, seperti itu ya. Jadi ya mulai saat ini ya, ayo kita mengerjakan visi yang ada dalam rumah ini, yang ada dalam gereja ini, yaitu menyelamatkan satu jiwa demi satu jiwa, karena ya mereka ini sangat berharga ya di matanya Tuhan, seperti itu saudara. Ya, sekian sharing dari saya. Ya, saya berdoa semoga sharing ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. God bless you. Kita mau nyanyikan satu lagu ya.